Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Iwayan Oktawidiarta, NPM 17330014. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari maaf, isi dari proposal seminar saya. Saya mengambil proposal seminar dengan judul Pengembangan Tempat Sampah Pintar Pemilah Sampah dengan Microcontroller berbasis Sensor Suite Proximity. Nah, pada bab 1, latar belakang. Menurut Farhan dan kawan-kawan, pada tahun 2019, halaman 119 menyatakan bahwa sampah merupakan suatu permasalahan kompleks yang dihadapi saat ini. Hampir di berbagai tempat ditemukan sampah yang berceceran sehingga keberadaannya mengganggu lingkungan. Masalah yang muncul tidak hanya pada kuantitas sampah dan ketersediaan tempat sampah, tetapi juga menyangkut organisir sampah yang tidak baik. Masalah organisir sampah yang tidak baik membuat sampah tertumpuk di dalam tempat sampah menjadi tidak lagi terpisah antara sampah organik, sampah anorganik, dan sampah logam. Hal ini menyebabkan sampah yang telah berkumpul akan bercampur. Kota Metro adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Lampung. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di Lampung dengan berjarak 52 km dari ibu kota Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung. Kota ini juga merupakan kota produksi sampah. Banyak tumpukan sampah ditemukan di tempat-tempat tertentu. Meskipun para petugas kebersihan selalu mengumpulkan sampah setiap harinya, namun tetap saja tetap saja sampah menumpuk banyak sekali. Bahkan setiap harinya, sampah yang masuk ke TPS atau tempat pembuangan sampah Karangrejo mencapai 60 ton. Bukan hanya itu, sampah yang tertumpuk itu berbagai jenis golongan sampah, dari sampah plastik, daun, kaleng logam, dan sebagainya, sehingga membuat bau busuk yang dapat merusak udara yang segar dan berakibatkan merusak kesuburan tanah. Hal ini terjadi karena minimnya tempat sampah membuat warga kota Metro membuang sampah sembarangan, sehingga sehingga sampah berserakan di mana-mana. Sedangkan pemerintah kota Metro Lampung telah membuat peraturan daerah atau Perda Satpol PP Kota Metro berbunyi, bagi warga yang membuang sampah sembarangan, maka akan didenda sebesar Rp500.000. Namun warga Kota Metro masih saja membuang sampah sembarangan. Tempat sampah pemilah sampah otomatis ini sangat dibutuhkan di Kota Metro, terkhusus di kampus Universitas Muhammadiyah Metro. Karena di Kota Metro dan terkhusus di kampus Universitas Muhammadiyah Metro belum terdapat tempat sampah pemilah sampah otomatis yang memudahkan para petugas kebersihan Kota Metro memilah sampah organik, anorganik, dan logam agar mudah mendaur ulangnya. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian dari para peneliti sebelumnya, minimnya tempat sampah yang secara otomatis dan yang dapat memilah sesuai jenis sampahnya, maka dari itu penulis mengembangkan alat pemilah sampah berupa pengembangan tempat sampah pintar pemilah sampah dengan microcontroller berbasis sensor suite proximity. Yang B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan masalah yang terjadi adalah bagaimana mendeteksi dan memilah sampah organik, anorganik, dan logam. Yang C, tujuan pengembangan produk. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membangun sistem pemilah sampah organik, anorganik, dan logam dengan microcontroller berbasis sensor suite proximity. Yang D, kegunaan pengembangan produk. Hasil dari pengembangan produk ini memiliki kegunaan berupa mengurangi penumpukan sampah, memudahkan para pengrajin daur ulang sampah, dan memudahkan konsumen sampah dalam membuang sampah karena tidak perlu membuka penutup tempat sampah. Yang E,
Spesifikasi pengembangan produk. Produk yang dihasilkan dalam pengembangan produk ini berupa tempat sampah pintar pemilah sampah. Tempat sampah pintar pemilah sampah ini merupakan tempat sampah yang memilah sampah secara otomatis sesuai dengan jenis golongan sampahnya. Tempat sampah ini menggunakan microcontroller yang berfungsi mendeteksi dan membuka tutup tempat sampah yang sesuai dengan jenis golongan sampah yang akan dibuang. Yang F, urgensi pengembangan. Pengembangan produk tempat sampah pintar pemilah sampah ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan kemudahan dalam memilah sampah sesuai jenis golongannya. Sehingga dalam memilah sampah untuk didaur ulang lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang kurun lama untuk memilah sampah secara manual dan mendaur ulang sampah bisa dilakukan lebih cepat. G. Keterbatasan pengembangan. 1. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian model pengembangan tempat sampah pintar menggunakan microcontroller. Yang kedua, pada penelitian ini mengembangkan pada bagian sistem pemilah sampah secara otomatis. Yang ketiga, kajian efektif dalam penelitian ini dilihat dari keberadaan tempat sampah pintar pemilah sampah ini dalam memberikan kemudahan bagi konsumen sampah dengan membuang sampah sesuai golongannya tanpa membuka penutup tempat sampah. Yang keempat, kajian efisien dalam penelitian ini dilihat dari segi waktu yang diperlukan. Yang kelima, penelitian pengembangan ini digunakan pada pagi sampai sore hari. Bab kedua yaitu kajian literatur. Yang pertama, penelitian pengembangan. Kedua, tempat sampah pintar. Yang ketiga, pemilah sampah. Yang keempat, microcontroller. Dan yang kelima, sensor shoot proximity. Bab 3 yaitu metode pengembangan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan Research and Development atau R&D. Research and Development atau R&D ini merupakan suatu proses atau langkah-langkah mengembangkan sebuah produk yang telah ada. Menurut Saputro, pada 2007, halaman 9 menyatakan bahwa metode penelitian Research and Development atau R&D adalah metode penelitian yang menghasilkan sebuah produk dalam bidang keahlian tertentu yang diikuti produk sampingan serta memiliki efektivitas dari sebuah produk tersebut. Penelitian ini mengembangkan sistem pemilah sampah pada tempat sampah pintar yang akan dilakukan secara otomatis. Model pengembangan pada penelitian ini menggunakan model pengembangan ADE atau Analysis, Design, Development, Implement, dan Evaluasi. Model ADE atau Analysis, Design, Development, Implement, dan Evaluasi adalah singkatan untuk 5 tahapan dalam pengembangan, yaitu analisis, desain atau perancangan, develop atau pengembangan, implement atau implementasi, dan evaluate atau evaluasi. Model ini bergantung pada setiap tahap yang berurutan. Nah, di bawah ini adalah struktur model desain ID-nya. Yang urutannya dari analisis ke desain ke development, lalu ke implement, setelah itu dievaluasi. Nah, pada prosedur pengembangan, penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mengembangkan berupa suatu produk. Langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah ADE. Menurut Sutanti dan Irawan pada 2017 halaman 15 sampai 16 menyatakan bahwa model ADE adalah model pengembangan yang dipopulerkan pada tahun 1990-an oleh Reiser dan Molenda. Model ADE ini memiliki 5 tahapan,
yaitu yang pertama tahap analisis, yang kedua tahap desain, yang ketiga tahap develop, yang keempat tahap implement, dan yang kelima tahap evaluasi. Nah, ini tahapan-tahapannya: tahap analisis, tahap perancangan, tahap pengembangan atau develop, tahap implementasi, dan tahap evaluasi yang terakhir. Yang C, instrumen pengumpulan data. Instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian pengembangan ini adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sehingga data mudah untuk diolah. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data terdapat beberapa jenis instrumen, yaitu lembar uji validasi produk, lembar angket, dan lembar observasi. Nah, ini yaitu pedoman skor untuk 5 respon jawaban. Ini terdapat pada tabel 1. Nah, tabel 1 ini yaitu alternatif skor jawaban untuk angket, yaitu pada respon jawaban sangat setuju skornya 5, setuju skornya 4, netral skornya 3, tidak setuju skornya 2, dan sangat tidak setuju skornya 1. Nah, tabel 2 ini contoh pernyataan bentuk checklist. Nanti pernyataannya itu sesuai dengan alternatif jawaban. Semisal pernyataan itu sesuai, maka jawabannya bisa sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Itu nanti di checklist. Nah, yang pertama, lembar instrumen uji validasi produk. Tabel berikut ini adalah indikator penilaian kelayakan produk yang di dalamnya terdapat indikator dari setiap aspeknya. Nah, tabel 3 ini yaitu indikator-indikator penilaian kelayakan produk. Nah, aspek yang diperhatikan yaitu ada 4: penggunaan, tampilan, pemrograman, dan konsistensi. Nah, indikatornya dari aspek penggunaan, indikatornya itu alat bekerja dengan tugas, pendeteksi sampah sesuai dengan golongan sampah, terbuka otomatis sesuai dengan golongan dan tempat sampahnya. Nah, indikator pada display atau tampilan yaitu tata letak sensornya, tata letak tempat sampah, dan komposisi warna. Indikator pada aspek pemrograman ada 3, yaitu efektif, fungsional, dan sinkron. Indikator pada aspek konsistensi yaitu ada 4, sesuai dengan fungsinya, bentuk alat, rapih, dan jelas. Nah, yang kedua, lembar angket. Tabel berikut adalah kisi-kisi angket respon penilaian tingkat efektif sistem tempat sampah pintar pemilah sampah dengan microcontroller berbasis sensor suite proximity. Di dalamnya terdapat indikator dari setiap aspeknya. Nah, ini tabel 4 ini yaitu kisi-kisi angket respon. Ya, terdapat tampilan, penggunaan, dan efektivitas. Yang ketiga, lembar observasi. Lembar observasi digunakan pada tahap awal sebelum produk dikembangkan. Pada tahap akhir setelah produk dikembangkan. Tabel berikut merupakan penilaian tingkat efisien yang di dalamnya terdapat berbagai aspek yang diamati pada tabel 5. Nah, tabel 5 ini aspek yang diamati dalam penilaian tingkat efisien. Nah, yang D, teknik analisis data. Setelah data diperoleh, selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Penelitian ini menitik beratkan pada bagian pengembangan sistem kerja pemilah sampah secara otomatis, sehingga data yang dianalisis dengan sistem deskriptif persentase. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara mengelompokkan jenis-jenis data yang diperoleh sehingga peneliti mudah memahami data dan menarik kesimpulan. Nah, yang pertama, tabulasi data validasi ahli microcontroller. Mengolah data lembar validasi ahli dengan memasukkan data hasil validasi ahli yang bertujuan untuk mengetahui persentase,
dan kriteria hasil uji coba ahli mikrocontroller. Format rekapitulasi lembar validasi ahli dapat dilihat pada tabel 6. Nah, ini tabel 6-nya yaitu format rekapitulasi lembar validasi ahli mikrocontroller. Selanjutnya, nomor 2, tabulasi data angket respon. Kegiatan tabulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran jumlah atau frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban berdasarkan indikator penilaian atau pertanyaan angket dan banyaknya sampel. Nah, pada tabel 7 ini kita dapat melihat tabel untuk tabulasi data lembar angket respon. Nah, yang ketiga, penyajian atau deskriptif data. Penyajian atau deskripsi data merupakan tahap setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dari lapangan melalui tahapan-tahapan pengujian pengembangan tempat sampah pintar. Pemilah sampah dengan microcontroller berbasis sensor suite proximity. Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel agar menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dimengerti. Hasil dari tahapan-tahapan pengujian pengembangan tempat sampah pintar pemilah sampah dengan microcontroller berbasis sensor suite proximity sehingga dapat ditarik kesimpulan. Nah, tahapan ini meliputi 1 lembar validasi ahli dan angkat respon yang telah diisi, diperiksa kelengkapan jawabannya. Yang B, mengkuantitatifkan jawaban setiap pertanyaan dengan memberikan skor sesuai dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya. Yang C, membuat tabulasi data. Yang D, menghitung persentase dari tiap-tiap subvariabel dengan rumus PS sama dengan S per N dikali 100%. Dengan PS adalah persentase subvariabel, S-nya jumlah skor tiap subvariabel, dan N jumlah skor maksimal. Nah, yang E, menafsirkan persentase setiap subvariabel untuk mengetahui tingkat efektif dan efisiensi tempat sampah pintar pemilah sampah dengan microcontroller berbasis sensor suite proximity dengan mentransformasikan ke dalam tabel agar pembacaan hasil penelitian menjadi mudah. Berikut ini adalah tabel rank persentase angket seperti pada tabel 8. Nah, ini tabel 8 adalah rank persentase angket. Sangat layak itu dari 80 sampai 100%, layak dari 61 sampai 80,9%, cukup dari 41 sampai 69%, 60,9%, tidak layak dari 21 sampai 40,9%, sangat tidak layak itu mulai dari 0 sampai 20,9%. Nah, sumber belajar dikatakan layak apabila persentase penilaian yang diperoleh dari lembar validasi ahli lebih dari 60 dengan interpretasi layak sampai interpretasi sangat layak, dan sumber belajar ini dikatakan tidak layak apabila persentase penilaian yang diperoleh kurang dari 60 dengan interpretasi cukup layak sampai interpretasi sangat tidak layak. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saran dan tanggapan-tanggapan saudara sangat penting bagi saya agar proposal seminar saya dapat sempurna. Mohon teman-teman memberikan saran dan tanggapan. Terima kasih saya ucapkan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Salam sejahtera untuk kita semua.